Ke hotel lah, enak-enakan lah, celup-celupan lah, check-in lah. Rantak, you made this? Yo, what's up, motherfucker, balik lagi di channel Bogi. Cek cek skrrt. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Ngomong-ngomong, udah akhir tahun aja nih, tinggal hitungan hari lagi kita menginjak di tahun 2023, dan semoga apa yang kalian perjuangkan di tahun ini bisa diperkeras lagi di tahun 2023. Oke. Gue mau cerita, jadi kali ini gue bukan konten reaction, bukan konten yang going reaction juga. Tapi kali ini gue mau bikin konten yang kayak cerita-cerita gitu. Jadi gue kemarin itu iseng aja gue bikin question and answer di Instagram gue, ya kan. Nih buat yang belum follow Instagram gue, follow aja ya, ini di bawah nih. Question and answer, jadi gue bikin pertanyaan tentang apa sih keluh kesah kalian dan gimana rasa kalian di tahun 2002 ini gitu. Dan ternyata gue nggak ngira bakalan banyak banget yang ngirim message ke gue gitu. Dan ternyata tanpa diduga banyak banget yang ngirim juga. Dan setelah gue pikir-pikir, wah ini kayaknya seru juga buat dibikin ide konten gitu. Dan akhirnya ini dia saatnya buat penutupan akhir tahun, kita lihat kisah-kisah, cerita pedih, senang dari mereka yang bakalan kita dengerin dan bakalan gue tanggepin dan gue jawabin sebisa gue. Dan mungkin nanti apabila ada yang kekurangan kata dari gue sendiri, bisa komen aja di konten ini, oke? Jadi langsung aja kita let's go lihat pertanyaan-pertanyaan lu pada. Thank you banget. Oke, kita let's go. Dan gue ngerasa kemarin itu seru banget bacain komen apa cerita-cerita dari teman-teman juga. Oke, jadi thank you banget. Oke, kita langsung ke yang pertama aja nih. Rada menarik sih pertanyaannya. Red flag terbesar pada cowok. Ini red flag terbesar pada cowok. Mungkin setiap orang jawabannya beda-beda ya kan, kriterianya beda-beda juga. Tapi kalau dari gue sendiri, red flag terbesar dari cowok adalah dia sering cemburu. Kalau ini red flag terhadap cowok menuju ke suatu hubungan pasangan kalian, menurut gue sih sering cemburu dan nggak percaya sama apa yang lu berikan sama dia gitu. Contohnya ya sering cemburu dalam arti lu main sama teman kampus lu cowok ya kan, hanya sekedar mengerjakan tugas gitu, profesional di sebagai pelajar. Kalau dia cemburu terusan kan jadi risih gitu. Kalau menurut gue itu cemburu secara terus menerus dan gak wajar. Kalau dipikir itu bakalan risih, itu menurut gue bakalan risih banget sih. Dan itu kayak gimana sih lo ngejalin hubungan sama pasangan lo dan pasangan lo tuh cemburu terus, entah lu jalan sama siapapun, dan secara nggak langsung nih ya pasti bakalan risih kalau cemburunya itu terus menerus gitu. Jadi buat kalian, kalau ada hubungan suatu yang lagi pada pacaran nih, senang-senang pacaran, ya lu mau cemburu boleh, tapi lu lihat dulu dong kondisinya, dia berjalan sama siapa, dia pergi sama siapa, ada tujuan apa gitu ya kan. Makanya kalau suatu hubungan itu saling terbuka dan saling jujur itu enak gitu lu brother. Kalau saling tutup-tutupan, saling ngebohongin itu nggak enak, itu bakalan hancur dan lu bakalan putus, itu pasti. Oke? Dan menurut gue, saran dari gue ya yang wajar-wajar aja sih cemburunya. Kalau wajarnya keterusan nggak enak. Oke, segitu aja.
next nih, rada panjang juga. Sorry sebelumnya karena gue di sini main question and answer pakai aplikasi yang lagi rame ini dan nggak tahu. Jadi aplikasi ini tuh kita ngirim pesan, tapi kita nggak ketahuan loh kalau ngirim pesan. Jadi nggak ada nickname-nya, entah itu pesan dari siapa gitu. Jadi kalian mau ngungkapin rasa apapun itu aman gitu. Nggak ada nickname, nggak ada tanda namanya lu yang ngirim gitu. Oke, ini nggak tahu dari siapa. Ini terima kasih banget nih udah mau gabung di cerita Fogi Cerita. Ini bakalan jadi apa? Jadi konten Fogi Cerita paling pertama sih ini. Semoga kedepannya bisa ada lagi. Nih ya, banyak pelajaran yang sangat berharga di tahun ini. Banyak pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Bahkan mungkin menjadi suatu perubahan dalam hidup saya. Saya tidak pernah menyesali semua itu. Justru saya berterima kasih kepada semua masalah dan hal yang telah terjadi karena darinya saya bisa belajar. Widih. Nih gue cocok nih sama yang kayak gini nih. Jadi walaupun kalian ada masalah apapun itu, ya lu dapat masalah itu, ya lu pasti bisa nyelesain gitu. Karena standar masalahnya orang itu beda-beda sesuai kriteria dan sesuai mentalnya masing-masing gitu. Jadi kalau ada masalah, tenang, dipikirin baik-baik, pasti ada jalan keluarnya. Dan setiap masalah pasti ada sisi positif. Setiap masalah pasti ada sisi positifnya. Dan yang negatif ada positif dan negatif. Yang positif kita ambil, kita bisa buat bahan pelajaran ke depannya. Oh, misal gue sisi positifnya gue salah nih kayak gini. Oh, berarti gue tahun depan, gue mungkin besok atau nanti gue bakalan perbaikin lagi lah. Dan yang dapat dari kita itu yang negatif itu yang dibuang aja gitu. Jadi waduh, anjing kebanyakan jadi nih. Gimana ya? Yang penting lu semangat terus dan setiap masalah jangan terlalu dipikirin. Ya yang wajar-wajar aja, yang standar-standar aja biar lu nggak stres juga gitu. Kalau setiap masalah dipikirin dengan mateng, tenang, kan enak, pasti cepet jalan keluarnya gitu. Tapi kalau ketika masalah lu hadapin dengan luapan emosinya lu, itu nggak bakalan jadi, men. Bakalan jadi bre, serius bakalan hancur, malah masalah itu makin bertubi-tubi nggak bakalan kelar. Dan setiap masalah lu jangan berani kabur. Setakut-takutnya lu pada masalah apapun yang lu hadepin, ya udah lu hadepin aja, jangan lu kabur gitu aja. Karena masalah kalau ditinggal gitu aja nggak bakalan selesai sampai kapanpun itu. Oke, next nih. Banyak banget nih, thank you banget yang udah ngirim. Cuman kayaknya gak kebaca semuanya sih cuy, karena ya nanti sendirilah. Sorry, ini gue rada bahasa Inggrisnya rada kurang nih. How many hexes do you have? Ini tar dulu nih. Nih gue pertanyaan ini, waduh, kalau buat mantan gue sendiri itu, ya semua orang punya mantan lah ya. Dan yang gue alamin, yang pernah jadi mantan gue itu kayaknya ada 4. Iya 4. Karena ya kan semua orang gak gampang gitu aja ngelupain seseorang gitu. Apalagi lu menjalin hubungan beberapa tahun dan lu tiba-tiba hubungan lu hancur begitu saja kan. Kalau lu cepet banget ngelupain, aneh gitu loh. Dan lu baru putus kemarin, lu udah dapet cewek lagi tuh aneh gitu. Berarti lu udah main cewek dulu sebelumnya sama yang pacar lu ini gitu. Dan gue kayak ya udahlah, gue bawa santai dulu. Kalau masalah jodoh mah gak kemana, yang penting usaha ya kan. Usaha tipis-tipis sambil nyari gitu. Capek kalau masalah hubungan
serius, dan cuman buat main-main aja itu nggak ada ujungnya, men. Serius. Pada pasti pengalaman lah, udah pada ngerti lah ya. Makin sini makin ya udahlah, cari uang dulu lah, ya udahlah, kalau emang ada yang mau ya ayo gitu. Nah itu bukan kayak orang-orang yang baru tahu semua jadi sikat. Dan kalau ini kan ada sih, setahu gua nih ya, ini pertanyaan berapa mantan sama berapa biaya hidup lo di tahun 2022 ini. Ini maksudnya ada 2, dan gue jawab yang terakhir nih, yang biaya hidup. Kalau biaya hidup dihitung-hitung gak bisa dihitung, man. Biaya hidup itu sebenarnya murah, yang mahal itu biaya pamer gitu. Jadi tergantung orang-orangnya aja gimana cara perlakuannya dan sikapnya mereka gitu. Kalau biaya hidup gak bisa dihitung, serius. Lu setahun ini mau ngeluarin 200 juta pun bisa gitu. Ya biaya hidup kan setiap harinya, jadi gak menentu lah. Kadang ada yang dadakan juga, kadang ada yang buat ini itu gitu. Jadi tetap semangat mencari rezeki yang halal, dan semoga kalian selalu diberi kesehatan untuk berjuang rupiah, oke? Terutama anak rantau nih. Gak mau cerita, cuman mau bilang kita semua hebat di tahun 2002. Tiap hari sambat, tapi buktinya sampai juga di penghujung 2022. Wih, semangat terus nih yang buat ngirim message nih. Karena kalau kalian menjalani hidup dengan santai, dengan pola pikir yang tenang, itu hari-harinya tuh kayak mood aja gitu. Jadi waktu itu rasa cepat banget, dan gue juga kayak ngerasa wah nih cepet amat nih tahun gitu. Nih buat kalian kebanyakan banget pasti ada yang ngeluh juga, ada yang seneng, pokoknya campur aduk. Ada yang happy, ada yang seneng juga, ada yang sedih karena ya mungkin perjuangan lo belum ada titik temunya sampai sekarang. Tapi gue doain semoga lu pada yang lagi berjuang di telapak kaki sendiri tanpa uluran bantuan dari siapapun, lu pasti menemukan titik sukses lu sendiri, men. Dan lu bakalan bangga di suatu hari nanti karena lu mengingat perjuangan lu, masa lalu lu, perjuangan lu banting tulang, lu konsisten berusaha buat diri sendiri supaya sukses ngebahagiain orang tua. Tuh bakalan menjadi kebahagiaan tersendiri. Waduh, ini pertanyaan nih rada serem nih. Would you ever be FBB? Shit, man. Jujur nih ya, ngomongin tentang FBB, setahu gua FBB itu ada sisi positifnya, ada sisi ada sisi negatifnya. Dan di sisi positifnya itu FBB itu singkatan dari friend with benefit. Yang namanya benefit dia kan saling menguntungkan lah ya, udah pasti itu, men. Sisi positifnya adalah friend with benefit, ketika temen lu itu jago di bidang mata kuliah lo deketin, lu belajar, saling menguntungkan gitu kan. Ya bisa jadi itu sisi positifnya gitu. Apa temen lu yang pinter di bermain gaming apa gitu, terus lu deketin, saling tukar penguntungan gitu, saling ya memanfaatkan lah, saling share ilmu gitu. Itu sisi positifnya. Tapi kebanyakan di Indonesia enggak sih, tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu FBB tertuju ke seksual. Anjir nih, waduh parah nih. Lu jangan sampai, waduh, pokoknya gimana ya. Jadi sisi negatifnya itu yang tertuju ke asrama lah, ke hotel lah, enak-enakan lah, celup-celupan lah, check-in lah, itu sisi negatifnya. Tapi kebanyakannya itu sih yang setahu gue gitu. Gue sih jujur gue sendiri belum pernah, karena gue dengar dari cerita teman-teman juga, dari
gue baca artikel dan temen gue cerita, oh FWB tuh gini gitu, dan setelah gue pikirin ternyata FWB itu resikonya gede banget cuy. Dan FWB itu saling menguntungkan, jadi nggak ada rem buat salah satu pasangan ini gitu. Ya lu mau enak-enakan sama si FWB ini, ya oke aja. Terus lu mau datang pas enaknya, minta enaknya sama si FWB ini, ya oke aja gitu. Jadi apa mau lo berdua itu, fantasi lu berdua yang lu bicarain itu dilakuin gitu. Dan setelah lu menjalin hubungan sama FWB ini, lu mau jalan sama siapapun, ya itu ya bodo amat gitu, gak ada kekangan sama sekali gitu. Bahayanya di situ. Dan buat kalian gue mau cuman ngingetin nih, jangan sampai terjebak FWB secara hal yang negatif ini, karena itu bakalan bikin lu hancur masa depan lu, serius. Dan itu menurut gue ya, dan menurut lu kalau ada yang ngerti bisa komen aja. Jadi gua ngingetin gitu aja, karena kalau kita nurutin friend with benefit, FWB itu nggak bakalan ada ujungnya dan nggak bakalan ada puasnya gitu. Dan lu mau FWB dan itu bakalan terjadi rasa sayang itu, dan tiba-tiba yang di FWB-in lu pergi gitu aja, itu bakalan rasa sakit hati dan itu menyiksa diri lu sendiri, men. FWB itu nggak menentu sama satu pasangan gitu, dan FWB itu sama siapapun itu bisa dilakuin gitu. Aduh, intinya bahaya deh buat kalian. Gue cuma ngingetin jangan sampai terjebak FWB, oke? Nih, ingetin. Mending lu menjalin hubungan satu pasangan itu sampai nikah, sampai kapanpun, itu lebih enak daripada FWB, serius. Gue denger cerita-cerita ini dari teman-teman gue sharing ke gue pas lagi nongkrong, dan gue tangkep sisi positifnya dan gue dapat sisi negatifnya juga, dan sisi negatifnya gue pelajarin aja yang baik-baik aja. Jadi ya udah gitu, simple deh. Capek ya. Capek mah pasti bre, semua orang rasain capek. Entah itu ada masalah apapun, semua orang rasain capek. Entah capek kerja, capek hati lah, batin lah, pikiran lah. Tapi kalau bukan diri kita sendiri ya siapa lagi gitu. Dan yang bisa ngebangkitin semangat lu itu diri lu sendiri. Jadi jangan terpaku sama omongan orang-orang yang gak penting. Kita ambil sisi positif dari omongan orang-orang dan buang omongan orang-orang yang bersifat negatif gitu. Karena orang-orang itu gak mau lihat proses lu dan maunya itu sukses story lu gitu. Jadi tetap semangat buat kalian yang selalu berjuang di jalur kesuksesan kalian. Semoga selalu diberi kelancaran, oke? Apa sikap cowok yang bikin ilfil nih? Waduh, tertuju ke cowok lagi nih, yang tanya pasti cewek. Udah kelihatan. Menurut gue hal yang paling bikin ilfil cowok, tingkah laku ilfil cewek, sikap dari apapun itu yang bikin ilfil cowok itu membandingkan. Setiap orang itu kadang hilaf, ngomong gak ngebandingin tapi suatu saat bisa ngebandingin gitu. Contoh kasarnya gini, ngebandingin. Ketika gue jalan sama pasangan gue, dan pasangan gue ngomong, ih, Van, kok lu nggak gini-giniin sih? Kok lu nggak kayak dia sih? Kok lu nggak kayak mantan gue sih? Mantan gue kan giniin gue, mantan gue selalu suapin gue, selalu royal sama gue, selalu ada buat gue gitu. Dan kok lu gak lu dibedain sama orang lain tapi yang di atas kesuksesan lo gitu. Jadi itu menurut gue itu hal cewek yang paling ilfil. Nggak tahu, karena standar orang-orang ilfil itu beda-beda ya, tapi menurut gue sikap ngebandingin itu sih. Karena kalau lu udah dibanding-bandingin sama cewek lu cabut, men. Lu cabut harga diri, bos, gitu loh. Kalau cewek lu membantah, tinggal lu jawabin aja. Lah, kenapa lu nggak sama dia? Berarti lu nggak worth it dong buat dia, gitu. Simple deh ya. Nih,
Aduh, blur. Ini ngomong-ngomong kadang percintaan emang kayak gini. Rada ribet tapi semua orang pengen punya pacar gitu. Aduh. Intinya lu sama pasangan lu ngejalin hubungan dengan baik-baik aja, dengan apa adanya, saling terbuka itu enak daripada saling tertutup dan saling ngebohongin diri lu sendiri gitu. Oke. Aduh. Emang susah ya. Oke, jadi segini aja deh gue bacain pertanyaan-pertanyaan kalian. Thank you banget. Terima kasih banyak yang udah ngirim pesan dan mau cerita ke Instagram gue. Thank you banget. Gue jawab sebisanya gue. Mohon maaf kalau emang gue jawabnya bertele-tele dan gue salah jawab. Apa menurut kalian gue jawabnya salah, bisa dibenerin di komen gue. Oke. Mungkin ini jadi konten pertama Fogi cerita gue, karena ini isinya tentang cerita-cerita dari kalian netizen ya kan. Dan mungkin next gue bakalan bikin Fogi cerita lagi ya, rada jeda dulu lah karena ini baru up konten juga. Semoga lebih banyak lagi cerita-cerita yang menarik dari kalian. Jangan malu bercerita karena gue nggak bersebutin nickname juga di sini dan gue bakalan bantu sebisa gue. Oke. Dan ngomong-ngomong nih udah akhir tahun juga, tinggal beberapa hari lagi kita udah pindah ke 2023. Semoga apa yang kalian rencanakan bisa segera tercapai dan selalu diberi kesehatan, rezeki kalian makin lancar, keluarga kalian diberi kesehatan juga. Intinya yang baik-baik buat kalian dan jangan selalu lupa sama Body Fogi, subscribe juga, like, oke? Dan biar gue semangat bikin konten-kontennya. Terima kasih juga udah ngikutin gue dari 1 tahun yang lalu mungkin dan dari video pertama juga. Terima kasih banyak. Oke. Gue Body Fogi, sekian dulu video kali ini. See you in the next videos. Bye.